Baik, untuk pertemuan kali ini yang dibahas adalah tentang kegiatan ekonomi. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang motif, prinsip, dan tindakan ekonomi, maka pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian bisa sambil melihat buku paket halaman 48. Ibu mengambil sumbernya dari sana, akan tetapi ibu akan menjelaskan lebih detail lagi supaya kalian bisa lebih mengerti. Silahkan dilihat video ini sampai selesai, disimak dan dipahami baik-baik ya. Yang pertama adalah pengertian dan jenis kegiatan ekonomi. Sebelum kalian tahu tentang kegiatan ekonomi itu apa saja di dalamnya, yang kalian harus lebih ketahui adalah tentang pengertian kegiatan ekonomi. Di sini, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk membeli barang, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk memenuhi dirinya. Nah, itu yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Jadi, kalau kita melakukan sebuah kegiatan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, adapun jenis kegiatan ekonomi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, lalu ada distribusi, dan juga ada konsumsi. Yang pertama dari kegiatan ekonomi adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah guna barang atau jasa. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai guna? Nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Contohnya, misalnya ada sebuah pisang. Misalkan pisang 1 kilonya harganya 15.000. Lalu ada yang namanya keripik pisang. Keripik pisang satu bungkusnya bisa dijual dengan harga 30.000. Nah, pisang menjadi keripik pisang itu ada yang namanya nilai guna. Dari yang tadinya pisang yang bentuknya biasa saja diolah menjadi keripik sehingga harganya bisa dinaikkan. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai guna dalam sebuah produksi. Nilai guna di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai guna bentuk atau form utility. Artinya adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai menjadi tempe. Yang kedua, singkong jadi keripik singkong. Lalu pisang jadi keripik pisang, pisang jadi kolak pisang, pisang jadi pisang goreng. Nah, itu termasuk nilai guna bentuk. Lalu yang kedua ada yang namanya nilai guna tempat atau place utility. Artinya nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya pasir yang ada di sungai atau yang ada di kali itu mungkin harganya murah, tetapi jika sudah dibawa ke material atau dibawa ke toko bangunan, dia akan memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga adalah nilai guna waktu. Nilai guna waktu adalah nilai yang apabila digunakan pada waktu yang tepat. Nah, yang keempat itu ada yang namanya nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepada pemiliknya. Contohnya, sepatu yang ada di toko sepatu, lalu seseorang akan membelinya. Nah, di situ ada penambahan nilai guna di dalam sepatu tersebut. Jadi, diulang ya, nilai guna itu terbagi menjadi 4. Ada nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan juga nilai guna kepemilikan. Setelah tadi di awal kita sudah membahas tentang produksi, maka sekarang yang dibahas adalah tentang produsen dan juga tujuannya. Produsen adalah orang atau lembaga yang menghasilkan barang dan jasa atau menambah kegunaan barang dan jasa. Kemudian, apa tujuan dari produsen di sini? Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa antara lain memenuhi kebutuhan konsumen
memperoleh keuntungan dan menjaga kelangsungan barang dan jasa. Jadi kalian bisa membedakan ya antara produksi dan juga produsen. Kalau produksi itu adalah barang yang dikeluarkan atau barang yang diproduksi atau barang yang dijual atau barang yang diedarkan. Lalu kalau produsen itu adalah orang yang mengeluarkan barang tersebut atau orang yang membuat barang tersebut kemudian dijual kepada orang banyak atau kepada orang yang membutuhkan. Sekarang kita kembali lagi ke produksi. Nah, di sini ada yang namanya faktor produksi. Untuk menghasilkan barang diperlukan berbagai sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi yang diolah lebih lanjut dalam proses produksi disebut faktor-faktor produksi. Jadi, faktor-faktor produksi itu berkaitan dengan sumber daya ekonomi yang di dalamnya adalah sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Oke, untuk faktor produksi yang pertama itu ada yang namanya faktor produksi alam. Artinya adalah faktor produksi ini disediakan oleh alam. Contohnya, tanah, batu, hutan, air, tambang, dan lain-lain yang di alam sudah ada. Lalu yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Di sini sumber daya manusia yang dimaksud dengan faktor produksi tenaga kerja. Nah, ternyata tenaga kerja ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya tenaga kerja terdidik, diantaranya ada guru, dokter, akuntan, guru, konsultan, mereka yang sudah menempuh jalur pendidikan. Lalu yang kedua ada yang namanya tenaga kerja terlatih. Nah, di sini mereka punya skill atau punya kemampuan khusus seperti pilot, montir, sopir, dan penjahit. Lalu yang terakhir ada yang namanya tenaga kerja tidak terdidik. Nah, mereka tidak mempunyai pendidikan gitu, mereka tidak mempunyai keterampilan, tapi mereka punya kekuatan dalam artian tenaga mereka bisa dipakai gitu. Mereka nggak pakai otak dalam arti untuk berpikir lebih dalam, dan mereka tidak dituntut untuk memiliki kreativitas. Nah, ini contohnya adalah tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Jadi tenaga kerja yang tadi itu termasuk dalam faktor produksi tenaga kerja. Selanjutnya adalah faktor produksi modal. Nah, modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal di sini tidak hanya tentang uang, tapi juga bisa berupa barang. Contohnya kendaraan, gedung, mesin, dan bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Jadi kalau misalkan kamu mau memproduksi cireng gitu kan, nah kamu tidak hanya butuh cirengnya aja atau bahan-bahan cireng, tapi kamu juga butuh tempat, butuh kompor, butuh alat-alat masak. Nah, di sini bisa yang namanya dikatakan modal, dalam artian modalnya di sini berupa barang gitu ya. Lalu yang terakhir ada yang namanya faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah yang memiliki arti dari kewirausahaannya sendiri, kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Nah, ini merupakan sebuah kemampuan untuk menjalankan sebuah perusahaan yang nantinya akan berjalan secara efisien dan tentunya menguntungkan. Jadi keempat faktor produksi itu harus kalian ingat ya. Ada 4, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Baik, demikian penjelasan dari Ibu. Kali ini kegiatan ekonomi Ibu batasi sampai produksi terlebih dahulu. Untuk pengertian distribusi dan juga konsumsi nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan pekan depan, karena penjelasan produksi cukup banyak ya. Semoga kalian bisa paham dan juga bisa mengerti. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share di Classroom. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa japri Ibu atau bisa juga bertanya di grup. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.